Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami kembali dapat menyelenggarakan podcast dalam rangka sosialisasi Pilkada serentak tahun 2024. Pada kesempatan kali ini mungkin saya kepengen flashback ke masa lalu ketika saya masih menjadi seorang aktivis mahasiswa bersama sahabat-sahabat saya. Ketika itu kami memiliki idealisme yang sangat kental. Kami memiliki semangat yang begitu menggebu-gebu untuk melakukan sesuatu, untuk menciptakan hal-hal yang baru. Meskipun pada ketika itu kami memiliki wawasan, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang tentunya masih belum terlalu matang, dan tentunya tidak bisa dibandingkan dengan para senior yang mungkin usianya sudah lebih tua dan memiliki pengalaman, pengetahuan dan wawasan yang jauh lebih baik dan lebih matang daripada kami, sehingga dapat lebih teratur dalam melakukan sesuatu, dalam mengambil sebuah keputusan, dan lebih tertata dengan baik dalam mengelola emosi. Flashback itu mungkin menjadi sesuatu yang berkesan bagi saya dan sahabat-sahabat saya, karena itu adalah menjadi bekal bagi kami untuk menjadi seseorang di kemudian hari. Dan pada hari ini tamu kita adalah para aktivis mahasiswa, dan ini mungkin menjadi semangat baru bagi saya, karena saya kembali dapat berkomunikasi seperti halnya saya berkomunikasi dengan orang-orang seperti saya di masa lalu. Dan satu hal yang mungkin agak sedikit kesan pribadi bagi saya, ternyata organisasi mahasiswa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ternyata dipimpin oleh perempuan. Ini sungguh suatu hal yang sangat luar biasa. Artinya emansipasi wanita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan itu sudah bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Para perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah bisa menunjukkan kapabilitas mereka. Mereka sudah bisa menunjukkan kualitas mereka, dan mereka sudah bisa membuktikan dengan memimpin sebagai pucuk pimpinan di organisasi mahasiswa terbesar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan tentunya apresiasi bagi saya juga, karena masyarakat kami ternyata eksis terhadap itu. Masyarakat kami ternyata mengapresiasi itu. Dan hari ini kita kedatangan tamu dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kandangan dan juga PMII Cabang Kandangan. Dan hari ini kita langsung dihadiri oleh Ketua HMI Cabang Kandangan dan juga Sekretaris PMII Cabang Kandangan, mewakili ketua yang pada saat ini masih mengikuti kongres, di Palembang. Di Palembang. Oke. Mungkin sedikit perkenalan terlebih dahulu agar para masyarakat bisa mengetahui lebih jauh tentang Anda dan organisasi Anda. Mungkin dari siapa dulu? Bisa? Ya, dari lo. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan, nama ulun kan Ahmad David. Ulun di PMI ini jabatannya sebagai Sekretaris Cabang PMI Kandangan. Nah, jadi sedikit memperkenalkan PMI itu apa. PMI itu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, yang dimana ini menjadi wadah untuk para mahasiswa yang berlandaskan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Jadi PMI ini di bawah BANOM atau Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Nah, jadi awal mulanya dibentuknya PMI ini kan karena keresahan para mahasiswa Nahdlatul Ulama pada 1960 kalau salah. Nah itu, jadi pembentukan PMI ini diawali yang dipelopori lah oleh para aktivis organisasi IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, jadi ada sekitar 13 orang pada salah 13 orang pendiri PMI itu adalah orang-orang IPNU, Kak. Nah, jadi itulah yang melatar belakangi terbentuknya PMI di Indonesia, karena keresahan dari para mahasiswa yang berlandaskan Nahdlatul Ulama, Pak. Nah, karena PMI ini sebagai badan otonom, otomatis ideologinya Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan Nahdlatul Ulama itu, Pak. Sebentar, keresahan ini berkaitan dengan apa ini yang dihadapi ketika? Keresahan itu, Pak, dulu tuh ada IMANU, Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama. Nah, tapi itu
lebih menjurus ke partai. Oh, kepada Nah, politik. jadi itu. Jadi sawat ada pembubaran. Karena pembubaran ini, maka para mahasiswa-mahasiswa NU ini merasa tidak memiliki wadah untuk mengembangkan potensinya. Lalu keresahan inilah dieksekusi dengan membentuk PMI tadi dari orang-orang IPNO tadi, Pak. Kembali ke kita seperti Nah, itu mungkin ya. ya, gila. Iya. Oke, kalau dari HMI bagaimana? Izin Bapak, terima kasih waktunya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Ulun Nur Akmalia. Kalau di HMI, alhamdulillah diamanahi jabatan sebagai ketua umum. HMI itu terbentuknya 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Kalau HMI itu kepanjangannya Himpunan Mahasiswa Islam, kalau PMI pergerakannya, kalau HMI himpunannya, dan anggotanya memang dikhususkan untuk mahasiswa. Nah, kenapa jadi terbentuknya HMI pada zaman dulu itu Pak Ai? Karena ada pergejolakan antara mahasiswa, ada Islam garis keras, ada Islam yang beda-beda lah zaman dulu. Nah, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah. Nah, kalau di HMI itu kalau di PMI kan khusus untuk NU ya. Nah, kalau di HMI itu boleh NU, boleh Muhammadiyah. Nah, jadi kita itu umum, Pak. Kada terfokus satu aja gitu. Nah, jadi pada zaman dulu itu karena keresahan perbedaan itulah, nah inginnya disatukan, inginnya dihimpun dalam satu wadah agar tidak terpecah gitu. Nah, antara mahasiswa yang beda nasabnya lawan yang lain. Nah, mungkin gitu Pak Ai. Oke, jadi ini HMI dan PMI cabang kandangan. Ya, Iya. coba kontak. Ini ada tingkatan-tingkatan nggak dari cabang master bawah seperti apa itu? Ada, Pak. Ya, Pak. PMI bagaimana itu sih? Kalau di PMI, Pak, tingkatannya tuh dari fakultas. Fakultas. Ada namanya pengurus rayon. Nah, itu tingkat fakultas. Kalau naik ke tingkatan ke universitas itu namanya komisariat. Pengurus komisariat. PK lah disingkatnya. Nah, naik lagi ke tingkat kabupaten, nah itu pengurus cabang. Pengurus cabang. Berarti ini ada lagi Ada level tingkatannya. levelnya. Nggih, paling kan ulun di cabang. Ya. Lalu ada lagi di bawah ulun ya pengurus komisariatnya tingkat kampus. Lalu di tingkat kampus ada lagi bawahnya tingkat fakultas. Nah, itu paling rendah dong, Pak. Lalu setelah dari cabang itu naik ke provinsi. Tingkat provinsi ada ngarannya PKC, pengurus koordinator cabang. Nah, setelah itu naik tingkat nasional. Itu PB, pengurus besar. Nah, itu, Pak. Kalau HMI bagaimana strukturnya? Kalau HMI itu paling bawah itu komisariat. Komisariat. Di atas komisariat ada cabang tingkat kabupaten. Kalau ada namanya Batko, Pak, Badan Koordinasi. Nah, itu provinsi. Kalau HMI sekarang itu Batko Kalsel. Kalau dulu itu Kalselteng, jadi melingkup Kalimantan Selatan sama Kalimantan Tengah. Sekarang itu baru tahun ini berpisah, Pak, jadi Kalsel aja. Nah, di atasnya lagi ada PB, pengurus besarnya. Kurang lebih aja Pak dengan PMII. Terus kalau yang cabang kandangan ini melingkupi Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau mungkin melebar ke kabupaten sebelah mungkin? Kalau di PMI, Pak, khususnya di pengurus cabang itu di mana domisili cabang itu berada, di situ kabupatennya. Oke. Contohnya kan kayak di HSS, otomatis kami ruang lingkup HSS. Karena setahu ulun untuk di Kalsel semua kabupaten itu sudah ada cabang-cabang PMI-nya. Nah, ya itu, Pak. Kalau HMI bagaimana? Kalau HMI karena di Tapin itu kada ada cabang, jadi Tapin itu ikutnya ke Kandangan Inggi, jadinya komisariat Tapin namanya. Belum Tapi mampu. komisariatnya yang berpisah nih ya. Inggi komisariatnya yang pisah Pak Inggi. Nah, untuk cabang Tetap di Kandangan Inggi. Oke, menarik sebenarnya ini dari organisasi yang sudah terterapi dan tentunya ini sudah profesional kayaknya dalam berorganisasi yang ada hari ini. Kalau secara keanggotaan ini karena organisasi mahasiswa itu kekuatannya adalah massa seperti masa. massa, kemudian juga idealisme, pemikiran-pemikiran dan gagasan itu dikumpulkan menjadi satu. Dan tentunya ada orang-orang yang aktif di dalamnya menggerakkan itu. Secara organisasi ini anggotanya kalau di HMI ada berapa nih sampai saat ini?
Kalau dari awal ada HMI di kandangan itu sekitar 3.000 kurang lebih Pak. Tapi kalau yang aktif sekarang itu 100 orang, 100 orang. sampai 150 orang lah. Itu maksudnya yang aktif sama yang anggota bedanya apa? Kalau anggota itu kan Pak, kalau di HMI 2 tahun setelah habis jabatan mahasiswa, bukan jabatan, maksudnya habis jadi mahasiswa itu 2 tahun masih jadi anggota HMI. Jadi kalau bagi kawan-kawan yang masih aktif berorganisasi itu ada 100 sampai 150 orang. Oke, kalau dari PMI itu? Kalau dari PMI Pak, khususnya untuk di Kabupaten Husung Selatan nih Pak, PMI ini terbentuknya pada tahun 2020. Jadi sekitar 4 tahunan baru berdiri. Itu ketika ulun masih semester 1 awal masuk kuliah, lalu ada dibentuklah PMI itu. Nah jadi kalau dari segi anggotanya itu sekitar 130-an Pak. 130-an. Selama 4 tahun ini kan, karena untuk tahun ini kami belum open rekrutmen anggota lagi, masih tahap persiapan. Nah, jadi selama 4 tahun itu baru ada sekitar 130 anggota. BTW ini boleh nggak nih kira-kira anggota ini apa sebelah-nyebelah nih anggota PMI sekaligus anggota HMI, boleh nggak seperti itu kayaknya? Memang kemarin sempat itu ada diskusi sebenarnya dengan kawan-kawan di pengurus cabang Banjarmasin, karena memang ada teman nih yang bertanya kenapa PMI boleh kada aja PMI untuk keduanya nih. Nah sebenarnya dijawablah oleh pengurus cabang Banjarmasin itu yang sudah mengikuti tingkat, ada istilahnya di dalam organisasi itu kami pengkaderannya, sekolahnya lah, nah tingkat nasional sudah. Lalu beliau tuh menjelaskan bahwasanya di dalam ADRT itu sesama organisasi Cipayung. Nah Pak, PMI ini ya satu naungan Cipayung kan, PMI, HMI, GMNI, GMKI, IMM, nah apalagi itu banyak lagi. Nah jadi dalam satu naungan Cipayung itu harus misal salah satunya Pak, kada boleh keduanya, apalagi kan PMI dan HMI sudah. Kenapa tadi, karena ideologi sudah berbeda anggapannya. Kalau diumpat keduanya, kalau ada sampai di otak, nah benar gitu Pak. Kalau camuh di otak, nah itu. Karena mungkin ada beberapa prinsip yang berbeda. Ya, ini Pak. Organisasi Dan yang lain. Sama juga kayak parpol kan, nggak mungkin kan saya satu punya parpol ini kemudian ikut parpol. Nah itu Pak. Jadi itu. Lain ini gimana? Apakah seperti itu juga? Kalau di HMI memang ditekankan untuk tidak ikut Pak. Jadi memang kalau misalkan sudah ikut HMI itu, kalau tingkatan pengkaderan di HMI itu, kalau misalkan sudah LK1, latihan kader 1, itu memang dikhususkan untuk HMI aja. Kalau mau mengikuti organisasi Cipayung yang lain, berarti mengundurkan diri menjadi anggotanya Pak. Itu sama Pak. Oke, jadi harus setiap ada satu rumah. Ya, itu sing pernah aja. Iya, ini HMI kayaknya sudah cukup lama ya jalan di Hulusan Selatan. Kalau PMI tadi dari 2020 ya sudah 4 tahun berjalan. Tentunya pasti ada kegiatan-kegiatan yang sudah digiatkan di Kabupaten Hulusan Selatan. Kalau di HMI mungkin ada kegiatan apa yang baru-baru ini atau yang sebelum-sebelumnya yang sudah digiatkan? Kalau HMI sekarang ading-ading lagi mempersiapkan LK1 lagi versi 2-nya. Semalam bisa sudah dijelaskan sedikit. Kalau latihan kader 1 itu biasanya untuk sekolah basicnya Pak, biasanya itu dilaksanakan selama 3 hari. Nah di situ ada materi wajibnya itu 5 materi wajib sama 1 materi tambahan. Kalau bisa ditambahkan lagi lebih baik, misalkan kayak tentang materi keindonesiaan, kenasionalismen, kan sangat penting dan sangat diperlukan kayak untuk mahasiswa sekarang. Nah jadi kalau untuk yang berhubungan dengan kepemiluan, semalam kami ada bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi partisipasi pemilih pemula, partisipasi seperti apa kinerja Bawaslu, seperti apa kinerja KPU, dan pelaksanaannya seperti apa gitu. Nah, tentang kalau dulu itu bulan Januari 2024 ya Pak ya, kita kerjasama. Kita tuh saya sendiri sebenarnya. Iya. Oke. Kalau PMI ada aktivitas atau kegiatan apa sebenarnya? Untuk akhir-akhir ini Pak, sampai kan ada kami kegiatan sosialisasi perubahan undang ITE. ITE. ITE yang terbaru kan Pak, khususnya di ayat 28 gitu.
poin 123 nggak ada salah tuh. Sama tuh kami kerjasama dengan Polda Kalsel, cyber Polda Kalsel. Nah itu kegiatannya di Dalpakp kemarin tuh. Nah jadi kegiatan itu memang bertujuannya untuk mensosialisasikan sekaligus menanggulangi lah berita-berita hoax yang akan beredar Pak, apalagi kan dekat-dekat pilkada nih. Nah kan kita pernah juga contoh berkolaborasi nih Bawaslu, KPU dengan MUI. Nah bahkan kegiatan saya sendiri yang nah itu, ketika Bapak jadi pematerinya kan. Nah jadi itu sebenarnya lanjutan sih Pak, kegiatan satu lanjutan dari yang kami adakan di bulan salah 2023 itu kalau Pak. Nah itu kan. Nah jadi kegiatan tadi itu lanjutan memang, karena yang tadi itu kan khusus ke pilpres yang dimana pesertanya umum orang-orang yang mana. Nah ketika kegiatan yang kami lakukan tadi yang sosialisasi perubahan UU ITE itu dikhususkan untuk mahasiswa dan pemuda HSS Hulu Sungai Selatan. Nah karena dari Polda memberikan info bahwasanya kemungkinan akan terjadi penyebaran berita hoax akan banyak di daerah HSS. Nah itu jadi kami berikan sosialisasi itu, undang-undangnya ada kan, cara pelaporannya gimana, dan siapa bermedia sosial itu Bang Pak yang akhir tadi kami lakukan. Ya, ini sebenarnya luar biasa ini, organisasinya udah lebih dari kami yang dulu ini. Udah bekerja sama dengan Polda, udah bekerja sama dengan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu kan, seperti itu. Kalau kami dulu ya mungkin keterbatasan pengetahuan, keterbatasan dana dan sebagainya, serta sumber daya manusianya mungkin kami dulu agak sedikit tertutup. Bukan tertutup sih sebenarnya, tapi tidak terlalu bisa ekspos keluar. Dan ini suatu peningkatan yang luar biasa dari masa saya dulu kemudian ke masa sekarang. Ini sudah begitu open terhadap dunia luar biasa bagi kami. Tadi yang sudah digiatkan, kira-kira kalau ke depannya kira-kira nih maunya apa nih kira-kira MI sama PMI ada punya planning apa, mungkin kegiatan-kegiatan, apalagi ini kita sudah di dalam posisi pilkada sudah mendekati ke hari pemilihannya seperti itu. Mungkin dari PMI bagaimana, ada planning apa? Mungkin untuk kedepannya nih insya Allah masih dirancang nih Pak, masih dirancang sebuah kegiatannya itu insya Allah tentang dialog pergerakan. Nah itu temanya itu mungkin tentang bagaimana pemuda ini sebagai agent of change. Nah di benuanya masing-masing, di benua khususnya di benua Hulu Sungai Selatan nih. Jadi itu kegiatan itu dialog semacam kayak talk show Pak, bukan kayak seminar biasa itu. Nah itu insya Allah masih digarap, itu masih penyusunan panitia dan konsepnya mungkin bisa terlaksana mungkin di akhir Agustus atau di awal September Pak. Planningnya sudah mampu. Nah Tinggal step by step hal-hal yang kecilnya aja, dari mahrimahnya aja kan. Kalau HMI mungkin ada planning apa? Kalau HMI rencana kami di awal bulan akhir Agustus atau awal September, rencana itu mau kerjasama sama Bawaslu dulu Pak, nanti mungkin sama KPU. Nah jadi untuk pemilih partisipasi. Nah kalau semalam kita ke sekolah-sekolah, kalau sekarang meminta sekolahnya yang untuk datang ke tempatnya. Nah, jadi lebih terkhusus nanti pembahasannya apa nih yang baik untuk kita, untuk ini kan banyak pemilih, banyak hampir 56% pemilih pemula di seluruh Indonesia lah Pak. Nah jadi karena menurut Ulun anak-anak muda zaman sekarang itu belum terlalu paham apa manfaatnya untuk mensukseskan pilkada, bagaimana pilkada itu yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, dari kami itu ingin mensukseskan itu Pak. Oke. Jadi sebenarnya sudah punya dasar pemikiran seperti itu ya. Tantangannya tadi salah satunya adalah pemilih pemula belum begitu memahami atau belum begitu menyadari pentingnya partisipasi dalam pilkada seperti itu. Tentunya ini menarik kalau kita gali lebih jauh berkaitan dengan tantangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan nih. Karena kita bicara pilkada, tentunya kita bicara tentang kepemimpinan,
bicara tentang kepemimpinan, tentunya bicara tentang kepemerintahan, maka ujung-ujungnya tentu adalah pembangunan dan kesejahteraan. Ya, Seperti jujur. itu. Nah, tantangan kita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kalau dari kacamata mahasiswa ini seperti apa nih untuk saat ini? Dan mungkin bisa kita geser ke 5 tahun ke depan seperti itu. Di mana ada yang ingin yang berkaitan dengan tantangan kita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebenarnya sih Pak, tantangan kita untuk kedepannya nih kan yang pertama kan semalam kan ikut nih kegiatan KPU semalam tuh kan yang sosialisasi visi misi. Nah itu kan dijelaskan atau dipaparkan bahwasanya data itu kemiskinan kita tuh nomor 2. Lalu tantangan kita itu kan masih banyak infrastruktur ya, pembangunan kita nih kan sekarang baru dibangun tuh kantor bupati yang baru di belakang Islamic Center. Nah banyak sih pembangunan yang mungkin masih dibangun lagi lah, khususnya kan di daerah Nagara kan, dimana Nagara ini mungkin dilihat dari sosial media kan, terkadang kita kan sudah di era teknologi ini, jadi informasi itu cepat tersebarnya. Nah banyak di Nagara itu di komen-komenan setiap kegiatan-kegiatan pemerintahan, dimana Nagara tuh merasa dikucilkan. Nah itu tempat-tempat yang mungkin jauh kan dari pusat kota atau nah mungkin itu. Lalu khususnya dari kepemudaan, ulun kan mengikuti uji publik perancangan peraturan daerah tentang kepemudaan. Nah karena di HSS ini rencana ingin menjadi kabupaten pemuda. Nah tapi setelah uji publik itu tidak lagi nih banyak tindak lanjutnya, entah sudah disahkan atau masih ada lobian atau apa. Nah itu mungkin ya untuk khususnya kan kepemudaan nih kan mereka pun punya nih harus mempunyai landasan hukumnya juga Pak. Nah jadi itu kan lebih ke pemudaannya lebih manukan ke situ dulu, karena kita sekarang di HSS ini kan yang rasakan sekarang ini kan kami ini kedida payung hukumnya. Kayak misalnya ada orang HSS mendapat juara di tingkat nasional ataupun tingkat internasional, Krida nih anggapin landasan hukumnya bahwasanya harus diapresiasi, harus diberikan ini dan itu. Nah itu makanya di dalam perancangan peraturan daerah itu ada itu sudah dirancang bahwasanya orang ini akan mendapat ini, juara ini dapat ini dan itu. Nah mungkin itu sih yang masih belum kelihatan lagi, entah sudah disahkan tapi kalau di apkah atau masih bupandiran aja di dalam dewan ya. Nah itu Pak. Agar potensi SDM kita itu diapresiasi, dipakai ya. Ya itu Pak. Karena terkadang kita hanya mengapresiasi sebentar saja. Sudah ya itu. Hanya mereka berjuang kembali. Nah ya itu Pak, kan contohnya kan kayak di Olimpiade nih kan. Nah, para pejabat-pejabat itu kan memberikan ucapan yang dimana muha-muha Buan Sidin tuh penggenalnya pada yang juara. Nah itu. Namun setelah itu mereka justru dipakai oleh orang lain. Nah lain, ya itu. Ya betul. Jadi itu untuk kita ada penekanan kan, sampai ke dasar hukum dan sebagainya. Kalau dari HMI sendiri nih gimana nih tentang tantangan kita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan? Kalau berbicara tentang tantangan dan kepemudaan ya Pak ya, di bawah naungan KNPI itu ada 22 OKP atau nggak salah 22 atau 24 OKP. OKP ini mungkin ada penonton yang kurang mengerti. Ya, OKP itu organisasi atau wadah tentang aspirasi-aspirasi pemuda. Nah, jadi dari 22 atau 24 OKP itu banyak yang belum mendapatkan wadah Pak, wadah untuk penyampaian aspirasi anggotanya, aspirasi pemuda. Nah, dan ulun lihat dan ulun rasakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini sangat minim aspirasi pemudanya itu ditampilkan, diapresiasi lah. Dan banyak ada berapa ulun melihat OKP itu yang belum mendapatkan tempat kayak sekretariatnya atau tempat wadahnya itu Pak. Nah dan harapan ulun untuk kedepannya
terakhir mendengar beritanya itu bahwa memang ada gedung pemuda, Ya. tapi mungkin belum diresmikan. Belum, masih tahap mencari lahan. Ya, nah mungkin menurut Ulun itu sangat penting karena kalau di Hulu Sungai Selatan ada wadah atau tempat untuk para pemudanya itu melakukan aktivitas, beraktivitas atau maksudnya kan lebih mudah dan lebih terekspos nih untuk pemuda-pemudanya seperti apa. Kalau misalnya tantangan itu diambil jadi satu besar pemikiran bagi HMI dan PMII untuk dibuatkan satu kegiatan memanfaatkan momentum pilkada. Yang kegiatan itu adalah merupakan satu wadah, satu jembatan untuk menuju solusi terhadap tantangan tersebut. Bagaimana? Contoh, misal PMII sama HMI ini misal kolaborasi atau bagaimana nanti kan kalau uji calon mungkin nggak lah uji calon nih, ini calon ini bisa nggak nih nantinya akan memberikan pemikiran memberikan solusi-solusi terhadap tantangan tersebut. Pernah terpikir ke sana nggak? Sempat saya terpikir ketika Pilpres tadi kan ada salah satu calon presiden kan memiliki desak Anies. Nah, itu sebagai anggapannya mantap nih kegiatannya nih, mengumpulkan massa tapi tanpa ada settingan nih. Nah, karena pertanyaan-pertanyaan itu memang spontan dipertanyakan oleh peserta atau penontonnya. Nah, satu saat kepikiran ada sebuah kegiatan seperti itu, yang dimana dibuatkan sebuah kegiatan yang dimana itu saya seperti Pak yang kayak Bapak tadi mentes nih pemikiran calonnya sebagaimana untuk kedepannya 5 tahun ke depan nih untuk HSS. So, sempat terpikir kalau seperti itu, tapi mungkin dari segi persiapannya Bang lagi belum, karena memang masih dipikir aja karena sampai ke eksekusinya. Nah, Masih di dalam hayalan aja nih. Gitu. Oke. Kalau ini bagaimana nih? Punya sempat nggak kepikiran ke sana atau mungkin terlintas ini maunya seperti ini nih? Kita punya tantangan seperti ini nih. Kalau kita bikin satu kegiatan ini nanti akan menjadi jembatan untuk menjadi solusi ke depannya terhadap tantangan tersebut nih. Dan ya. Dari Ulun pribadi ada Pak sama beberapa saran dari kawan-kawan. Cuma masih dipikirkan. Iya, masih dimikirkan. Karena kita lihat beberapa yang kita lihat banyak calon-calon dari Hulu Sungai Selatan yang kalau bisa disatukan di dalam satu wadah tempat duduk itu lebih baik menurut Ulun daripada kita panggil satu calon kan, lebih baik kita kumpulkan dalam satu wadah. Setuju sih Pak, kalau misalkan nanti ada kerjasama antara HMI, PMI dan lembaga-lembaga kepemiluan untuk mengadakan kegiatan tersebut. Iya, kalau dari lembaga kepemiluan sih agak riskan sih sebenarnya kalau kerjasama di situ. Tapi kalau dari HMI, dari TNI, organisasi tersendiri sekalian melakukan suatu kegiatan yang sangat kesana hanya masih mending sih kayaknya, walaupun sedikit agak-agak pinggir jurang ya, agak-agak pinggir jurang. Karena takut kan kalau dianggap, karena di ADRT kami itu kan secara lembaga ada boleh ya untuk ikut serta dalam intinya kampanye atau mengikuti jadi tim ses secara lembaga. Tapi secara individual itu kan orang biasanya berada aneh aja. Karena secara individual nih Garida disebutkan bahwasanya secara individual kadang boleh. Tapi kalau secara lembaga khususnya PMI kan kadang boleh untuk mendukung salah satu capres netral. Oke, tapi ini kita fair loh. Ya, kita bikin kegiatan seperti itu fair. Dan kita bukan terlibat dalam kampanye. Ya, jujur saja Pak. Justru kita sedang si calon dan yang menguji adalah masyarakat seperti itu. Walaupun nanti konsepnya seperti apa, misal katakanlah misalnya hanya kalangan internet kampus kan, jadi artinya yang datang pesertanya ya itu juga mahasiswa juga semua kan yang hadir kan, itu yang datang menjadi capresnya ya tentunya calon diberi kesempatan yang sama seperti itu. Tapi ini hanya satu, ya istilahnya sekedar manis pikir lah, karena nggak ada sesuatu yang bisa kita sampaikan kalau tidak kita lakukan. Ya, ya seperti itu. Karena kenapa saya sempat terpikir seperti itu? Karena ketika dulu masih mahasiswa, kami sempat mau mengadakan video seperti itu. Ternyata tantangannya adalah calonnya yang nggak ada.
Itu Bang, mau kembali ke situ lagi Pak. Soalnya yang nggak datang kan sore itu. Saya pasti memikirkan nih, ada segi untungnya kan, Iya. kita langsung naik. Kira-kira seperti itu. Jadi karena hal itu. Atau mungkin ada opsi lain, atau mungkin ada ini apa namanya? Ada pemikiran atau gagasan lain selain daripada seperti uji janda seperti itu. Mungkin ada juga apa namanya yang besar di kita ini kan. Tentunya berkaitan dengan satu pemikiran agar solusi terhadap persoalan itu bisa berdiri tegaknya seperti itu. Untuk sampai ke situ Pak, boleh kepikir Pak lagi lah untuk kegiatan seperti itu. Tapi kan kami di PMI ini kan, karena tadi kan dari Polda itu sudah mengatakan bahwasanya di ISIS ini kan kemungkinan akan terjadi berita hoax kan. Nah, jadi kami secara di konten atau media sosial itu untuk mempromosikan pemilu damai anti hoax, lawan mempromosikan seperti undang-undang ITE tadi, perubahan-perubahannya itu. Ini masih digarap kontennya Pak. Jadi mungkin untuk kegiatan-kegiatan secara offline-nya itu masih belum terpikirkan. Tapi kalau dari segi media sosial, tentu sudah ada kepikiran membuat konten seperti itu Pak. Karena kan kita sekarang, apalagi di HSS ini kan, secara analisis kami itu di PMI bahwasanya peminat masyarakat HSS ini Facebook dan TikTok. Kalau di Instagram kurang Pak. Gitu. Instagram kurang. Tapi kalau di Facebook dan TikTok itu tuh bekas naiknya. Apalagi kan sekarang khususnya di Facebook. Facebook tuh kan dari berbagai kalangan, dari Tuha sampai Anum tuh main Facebook. Nah, itu Pak. Ya memang sih kalau Facebook kalau di Kabupaten Lusa Selatan itu luar biasa. Luar biasa Pak. Karena dari kami sendiri ini respon masyarakat ketika kami memposting di Facebook itu dalam satu hari biasanya sudah mencapai 1.000 penonton biasanya. Nah, Ini kita coba nanti kita buktikan setelah kita hari ini nanti diposting di akun kami di akun Facebook kami, nanti lihat aja besoknya pasti udah 1.000. Nah, jadi itu Pak, di HSS ini kan lebih condongnya ke Facebook dan ke Iya. TikTok lah anggapannya. Oke, TikTok jadi itu. masih berkaitan dengan literasi digital. Literasi digital Pak, karena tindak lanjut dari kegiatan kami semalam itu Pak. Kemudian setelah misal tadi kan kegiatannya seperti apa, talk show ya? Yang akan datang nih Pak, ya seperti talkshow lah, dialog pergerakan. Dialog kan ya. Ini ada nggak sambungan kelanjutannya dari itu? Sebenarnya ada sambungannya Pak. Ini kan ketika kegiatan tadi itu berbasis untuk sosialisasi tentang bermedia sosial dan menanggulangi berita hoax, kan kegiatan yang selanjutnya ini kan kemungkinan kami untuk kayak apa gerang mencari pemimpin tuh. Nah, Ya. jangan, paling kami kaitkan dengan kegiatan kemarin bahwasanya di media sosial itu kemungkinan pasti ada black campaign dari beberapa tim sukses. Nah, jadi kita mencari pemimpin tuh bagaimana, track recordnya kayak apa, visi-visinya kayak apa, kedepannya kayak apa. Nah, itu paling Menggunakan media sosial. udah ada media sosial Pak. Mungkin itu yang masih kami kami aktifkan lah di media sosial. Oke, karena begini ya, tadi kan dari HMI lebih cenderungnya tuh ke partisipasi Iya, masyarakat kan, seperti itu, partisipasi masyarakat khususnya segmentasinya pemilih pemula. Kemudian dari PMII juga arahnya lebih ke literasi digital ya kan, dan ini penggunanya pasti pemilih pemula nih. Ya, Nah, kebetulan kami juga nanti akan ada kegiatan loh, dan kegiatan kami ini secara prinsip, secara tujuan, secara segmentasi itu sama persis seperti yang adik-adik saat ini akan wacanakan. Kan kegiatannya untuk partisipasi masyarakat, termasuk juga pengetahuan-pengetahuan atau wawasan-wawasan baru tentang literasi digital yang tentunya sasarannya juga adalah pemilih pemula. Iya, pemilih pemula. Dan kami pun nanti akan menyelenggarakan kegiatan nanti yang targetnya adalah pemilih pemula. Jadi kegiatan kami itu nanti insya Allah ada kegiatan PPK Gustusku. Kalau dulu kan KPU Gustusku, untuk yang pilkada ini kami kembangkan secara lebih luas dan lebih masif. Jadi kami menarget sekitar 5.000 pemilih pemula. Ini nanti kami akan datang ke sekolah-sekolah, dan tentunya kami sebagai KPU Kabupaten ya tentunya tidak bisa seluruh wilayah kabupaten kami kunjungi kan. Jadi maka kami format satu kegiatan itu PPK Gustusku. Dan ini nanti kami akan kolaborasikan dengan nonton bareng film pilkada. Nah, mungkin kalau nanti kawan-kawan ini mau kolaborasi silahkan ke sana. Oh, yang trailernya ada di YouTube tuh Pak? Oh, ada tadi lihat. Sorry itu. Jadi kalau
HM sama PMI nggak pengen repot nyari dana, nggak pengen repot nyari masa, nyari tempat, ya udah dukung aja sama KPU nanti. Bisa. Itu mungkin kita bicarakan nanti HMI mau ambil peran bagian kan untuk narasumbernya atau mungkin dari MC atau lain sebagainya, kan ada pesan-pesan bagaimana harusnya pemilih pemula ini dalam berpartisipasi kan dalam pilkada. Nanti PMI nanti bisa ambil peran juga bagaimana nanti mengantisipasi hoax dan lain sebagainya pada media sosial dan media massa seperti itu kan, dan lain sebagainya. Ini mungkin nanti bisa kita kolaborasikan nanti, dan ini tapi agak harus banyak orang sih, karena kami sendiri mengerjasamakan ini, melaksanakan ini dilaksanakan oleh PPK. Artinya masing-masing kecamatan nanti akan menyelenggarakan itu. Jadi mungkin ada satu informasi nih bagi teman-teman, nanti bawa aja langsung ke organisasinya masing-masing. Ini nanti KPU ada kegiatan ini loh, kecamatan masing-masing menyasar sekolah-sekolah, menyasar pemilih pemula, kita bisa nih gabung di sana. Nah, mungkin seperti itu nanti tindak lanjut hasil dari pembicaraan kita, karena tadi kan saya dengar nih sudah pernah melaksanakan kegiatan, tindak lanjutnya nggak ada. Kemudian dari HMI ingin menjalankan ini kan, tapi kan agak sedikit terkendala kalau berkaitan dengan lain sebagainya kan, maka harus bekerja sama dengan Bawaslu seperti itu kan. Ya sudah, kami KPU ready loh, ready kegiatan nih, silakan saja kawan-kawan nanti mau berkolaborasi atau bekerja sama untuk menyukseskan itu. Menyukseskan dalam artian kita punya andil masing-masing ya kan. Kalau kami siap support dalam hal ini, nanti rekan-rekan PMI dalam hal ini, kemudian dari HMI dalam hal apa seperti itu, nanti kita bicarakan lebih lanjut. Oke, tadi kita bicara tentang tantangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ya, ke depannya bahkan kita geser hingga ke 5 tahun ke depan. Kalau tantangan dengan pilkadanya sendiri bagaimana nih pandangan dari rekan-rekan mahasiswa? Boleh? Terus ladies first, silakan juga. Kalau kita lihat tantangan pilkada Pak, masih banyak nih tentang money politik. Money politik. Ya, kalau kita lihat dan kita hitung, misalkan ada dapat kabar ulun itu misalkan satu anggota atau satu pasangan calon, misalkan 150.000 per orang, kita bagi 5 tahun itu 0,03 sekian gitu. Nah, maksudnya kayak untuk kita sangat dirugikan kalau kita memilih pasangan calon cuma dari uangnya, dan kadang ada kebermanfaatan untuk kita ke depannya, sedangkan kita memilih pemimpin itu kan yang kita lihat kan kualitasnya. Ya. Itu lebih banyak itu. Habis itu juga tentang netralitas ASN, mungkin Pak, itu yang masih kadang-kadang dilupakan lah. Sedangkan memang sudah tertulis bahwa ASN itu netralitas. TNI, polisi kan Ya. Ya. Tapi TNI dan polisi memang mereka bukan pemilih ya. Tinggi. Oke, kalau dari PMI bagaimana? Tantangan terkait penyelenggaraan pilkada ini lebih ke sosialisasi ke masyarakat, Pak. Sosialisasi ke masyarakat. Karena apalagi kan dengan data yang dimana pemilih kita tuh kan lebih banyak kaum milenial, kaum pemuda-pemuda lah. Jadi mereka ini masih belum mengetahui, tadi kan dikatakan Akmalia tadi kan belum mengetahui benefit apa gerang kita dalam penyelenggaraan pilkada ini, apa gerang tujuannya, apa fungsinya partisipasi kita terhadap pilkada. Terkadang itu yang malah banyak golput nantinya, karena pasti beberapa kawan-kawan dan yang khususnya masih pemuda nih mengatakan, kenapa aku memilih pacangan aku masih jadi petani juga, kenapa aku ikut pilkada nih, ikut memilih dalam proses pilkada nih, ujungnya aku masih aja berhuma aja. Terkadang itu kan kata-kata orang-orang, tapi terkadang kita walaupun kita dengan masih ketika kita milih nih seorang pemimpin, bupati atau dan lain-lainnya, itu milih si A misalnya, kemungkinan kan kita kalau si A ini memang baik dalam memimpin akan mensejahterakan para petani. Nah itu terkadang gitu pemikirannya itu sampai, siapakah jadi bupatinya, aku tetap aja berhuma. Siapakah bupatinya, tetap aja aku bakabun ya. Nah terkadang kayak itu. Tapi
ketika kita mensukseskan pilkada, memilih pemimpin yang baik dan bujur itu akan mensejahterakan para masyarakatnya. Nah, itu yang akan sampai lagi pemikiran-pemikiran para pemilih nih. Terkadang itu rancak, apalagi kan kegiatan kami ketika KKN itu di daerah Loksadu, para kelompok KKN ini ada sedikit berbicara dengan para masyarakat biasanya karena itu masih pada zaman masa pilpres. Jadi ada celetukan dari ibu-ibu, siapakah presidennya, tetap aja aku Huma aja. Nah itu karena jadi itu sudah tertanam lah, dan dari itulah sosialisasi kita kan penyelenggaraannya itu khusus lagi kan kepada apalagi oknum-oknum yang sebagai penyelenggara pilkada ini mungkin ada beraplikasi ke calon itu. Terkadang itu ada beberapa oknum-oknum itu. Nah, kira itu yang harus kita netralisasikan. Nah, kalian itu Pak. Oke, jadi tadi HMI tentang apa tadi? Money politik ya kan? HMI tentang money politik, meskipun ini sebenarnya secara regulasi sudah jelas ya. Hanya saja mungkin penguatan dalam hal aplikasinya di masyarakat seperti itu kan. Aplikasi saya tidak bisa mengatakan ini pengawasan dan penindakan karena ini ranahnya Bawaslu ya. Iya, tapi aplikasinya di masyarakat atau penerapannya di masyarakat mungkin yang perlu kita dibenahi lagi dan diperkuat lagi ya kan. Kemudian juga tadi berkaitan dengan pemilih pemula juga, kemudian apa benefit yang bisa diterima oleh masyarakat dalam hal memilih. Dan ini harus kita tonjolkan kembali seperti itu kan, agar masyarakat ini memiliki pengetahuan, memiliki wawasan serta dan pada akhirnya memiliki ketertarikan untuk berpartisipasi lebih aktif di dalam pilkada seperti itu kan. Walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir tanpa pemimpin ya kita kerja apa aja makin sulit ya kan. Iya, contoh kita bertani kan, karena ada kebijakan dari pemerintah maka ada subsidi ini, ada bantuan pupuk, ada pembangunan lahan dan lain sebagainya, pengolahan lahan sampai ke produksinya kan. Padahal itu sebenarnya sudah real di kita terima sebenarnya dengan adanya pemerintahan. Justru itulah pemerintahan ini harus ada sirkulasi dengan cara pemilihan umum yang sudah kita sepakati bersama di Indonesia. Begitulah caranya kan. Nah mungkin seperti ini ada bagusnya juga sih kalau kita lebih tekankan lagi atau kita tingkatkan lagi. Dan ini memang jadi fokus kami juga. Salah satunya tadi kami akan ke masyarakat pemilih pemula yang dalam hal ini tentu wadahnya ini lebih terfokus ke siswa ya kan, atau pelajar seperti itu. Mudah-mudahan nanti itu bisa meningkatkan kesadaran politik masyarakat dari usia mereka yang masih dini seperti itu. Kemudian juga kami contohnya podcast ini kan, ini nanti kita publikasikan dan ini tentunya terbuka untuk umum untuk menonton dan menikmati lah mungkin apa saja yang kita bincangkan, dan ini mudah-mudahan juga bisa diserap atau bisa ditonton oleh masyarakat secara lebih luas. Dan ini juga yang kami maksudkan tentang tantangan tadi kan, tantangan kita dalam mensosialisasikan pilkada. Dan ini upaya ini sebenarnya sudah jalan sebenarnya. Namun mungkin nanti kita perlu kreativitas mungkin seperti itu. Kreativitas, inisiatif-inisiatif lain yang mungkin bisa menyentuh hingga ke seluk-seluk masyarakat yang lebih jauh yang lebih dalam seperti itu. Ya mungkin satu tadi Pak terkait yang penyelenggaraan tadi kan tantangannya lebih ke media sosial kita. Media sosial ya, dan hari ini pun kita ternyata menggunakan media sosial sosialisasi ya. Jadi itu karena dilihat dari data yang kami dapatkan dari dari kegiatan kemarin itu kan di Dalpa itu, maksudnya dari Polda Kalsel itu berita-berita hoax itu keluarnya dari media sosial. Salah satunya di Facebook, Instagram, TikTok, bahkan di grup-grup WA itu. Nah, gitu. Ya kegiatan itu sangat kan. Nah, itu salah satu tantangan juga dalam penyelenggaraan pilkada itu. Nantinya dalam pemilu itu. Jadi berita-berita hoax itu pasti akan bertebaran. Dan malah ada sebuah data berita Kominfo merilis bahwasanya ada sekitar 1000-an konten-konten yang berbentuk berita hoax untuk memecah belah masyarakat karena itu. Nah, itu satu tantangan juga lah untuk kita dalam penyelenggaraan pilkada ini, agar setiap pemilihan bupati atau pemilihan gubernur itu tidak ada masyarakat itu yang bentrok,
tawuran, saling bersesarakan, musuhan dan lain-lain. Nah itu. Ya, memang ramai dan juga berpotensi gaduh ya kan. Ya, Karena itu pemilu ataupun pemilihan. Ya memang itu salah satu keniscayaan mungkin sudah jadi masyarakat kita, dan mungkin dengan kecerdasan kita dalam bersosial, mudah-mudahan nanti semakin mengurang atau semakin menurunlah hal-hal yang berpotensi ke arah sana. Dan tentunya di kami pun sebenarnya juga secara prinsip, secara tujuan memang arahnya memang ke sana. Kami di KPU, khususnya di KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sejak pemilu kemarin itu kami sudah fokus untuk meningkatkan literasi digital. Digital kami ini, sosialisasi melalui digital kami, melalui akun media sosial, dan mungkin website nanti akan semakin lama akan kami kembangkan juga. Dan alhamdulillah ada peningkatan yang luar biasa tinggi untuk media sosial kami. Contoh seperti YouTube itu ada peningkatan hingga 300%. Kemudian dari Facebook juga alhamdulillah sudah melonjak lumayan bagus seperti itu. Walaupun sebenarnya ini masih belum belum puas lah bagi kami itu, karena ya keinginan kami mudah-mudahan seluruh masyarakat itu bisa mendapatkan informasi yang valid dari kami kan, seperti halnya dengan podcast kita hari ini. Mudah-mudahan ini masyarakat semua nonton, jadi biar tahu ada pesan-pesan dari mahasiswa berkaitan dengan pilkada kita, tantangan kabupaten kita, tantangan penyelenggaraan pilkada kita, dan apa saja yang harus dilakukan masyarakat ketika pemilihan, karena kontribusi mereka itu sangat penting kan bagi kemajuan kabupaten kita khususnya. Sukseskan pilkada ke depan. Oke, mungkin hari sudah menjelang agak panas. Mungkin kita sudah mengarah ke arah closing. Mungkin dari rekan-rekan mahasiswa ada statement yang menjadi closing pada podcast kita pada hari ini. Mungkin dari PMI dulu mungkin. Oke, untuk closing statementnya mungkin kepada seluruh masyarakat khususnya di Hulu Sungai Selatan, mari kita sukseskan pilkada 2024 ini dengan berpartisipasi datang ke TPS untuk memilih calon-calon atau pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan. Karena satu suara Anda akan berpengaruh terhadap 5 tahun kita ke depan untuk di Hulu Sungai Selatan. Nah, jadi jangan sampai dilewatkan pesta rakyat kita yang dimana ini 5 tahun sekali diadakan. Kita mencari pemimpin-pemimpin yang memberikan efek baik, kontribusi baik untuk kabupaten kita khususnya di Hulu Sungai Selatan. Nah itu. Oke, kalau closing statement dari HMI, silakan. Satu suara masyarakat itu sangat penting untuk kemajuan daerah kita. Jadi terkhususnya daerah Hulu Sungai Selatan sangat diharapkan masyarakatnya itu ikut andil untuk pemilihan pilkada 2024 yang aman, damai, dan tertib. Nah, semoga apa yang masyarakat pilih memang sesuai harapan kita, pemimpin yang kita pilih sesuai dengan harapan kita untuk kemajuan Hulu Sungai Selatan. Oke, tadi closing statement dari para mahasiswa. Mudah-mudahan closing statement ini juga menyebar nanti ke seluruh rekan-rekan mahasiswa, tidak hanya yang bersumber dari organisasi HMI dan juga organisasi PMII, namun seluruh mahasiswa juga nantinya akan merasa terpacu dan terpicu untuk ikut aktif mensukseskan pilkada, bagaimanapun perannya dan bagaimanapun kontribusinya. Karena tentu kami di penyelenggara pemilu memiliki keterbatasan dan ini perlu support dari masyarakat, dan khususnya, dan saya yakin dari mahasiswa dengan kekuatan ideologinya, dengan kekuatan semangatnya, itu pasti akan memberikan dobrakan yang sangat besar bagi penyelenggaraan pilkada khususnya di tahun 2024 ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Kami memohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan, dan kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yakin Banua maju sejahtera.